Video kali ini akan kita bahas ya. Kita pasti pernah mengalami ya analisa benar tapi tetap kena stop loss. Ini semuanya realitanya trading yang harus kamu hadapi ya. Wajib hadapi. Gak ada yang bisa tahu menawar ya. Kita ini pasti pernah mengalami hal ini ya. Saya kasih tahu ya. Analisa kita sudah benar ya, harga kita prediksi dia akan naik ya kan. Oke, lalu kita cari entry buy. Lalu apa yang terjadi? Ya kan? Ternyata harga dia turun dulu ya, hit stop loss, lalu langsung terbang. Oke? Nah, ini yang pertama. Kedua, kita juga sering mengalami yang namanya hampir kena take profit, malahan balik arah lagi ya. Akhirnya stop loss lagi ya. Di pada akhirnya membuat mental kita langsung mulai emosional, udah mulai panas nih kan, udah goyah gitu kan. Nah, ini sebenarnya kenyataan yang nggak bisa dihindari dalam dunia trading karena semua itu ada risiko, nggak ada yang bebas risiko ya. Baik kamu pemula, profesional, scalper atau swing trader, pasti akan mengalaminya ya. Mungkin kadang sering atau kadang jarang ya, yang pasti akan ketemu ya. Jadi solusinya ya kamu harus tahu ya. Masalahnya bukan di metodenya ya, karena tidak ada metodenya 100% akurat ya. Kalau kamu terus cari sistem yang sempurna, yang tidak pernah salah, kamu sedang menjebakkan diri sendiri dalam lingkaran, tidak akan maju ya. Tapi malahan kamu makin bingung ya. Kamu terlalu halu cari ya, kamu gak akan naik level. Kamu selalu tingkat level 1 gak akan naik di situ. Kita naik pelan nanti jadi sempurna ya kan. Sebenarnya kalau seandainya semakin bingung ya, bukannya makin tenang tapi makin penuh tekanan, itu yang bahaya. Jadi setelah kamu punya insting bahwa ini lebih ke buy, jadi ragu. Setelah tahunya kita agak entry, tahunya dia sesuai, itu yang terjadi ya kan. Jadi kamu harus tahu kunci utamanya bukan di metode tapi di psikologinya ya. Jadi kita harus belajar menerima bahwa SL dan TP ada bagian proses ya kan. Jadi harus belajar mengatur investasi, bukan memasarkan pasar ya. Jadi belajar tetap tenang walau hasilnya tidak sesuai harapan ya. Jadi ingat, SL dan TP itu hal biasa, jangan dibawa perasaan. Jangan biarkan emosi mengambil alih kendali Anda ya. Karena per akhirnya yang bikin kamu punya pondasi itu sebenarnya lebih ke manajemen risiko, disiplin sampai konsisten. Disitulah mentalnya yang stabil ya kan. Maka berhentilah mencari metode sakti, mulailah bangun psikologi yang kedewasaan dalam trading, karena hanya itu yang bisa menjaga kamu tetap bertahan ya dalam kondisi market yang penuh kejutan ya. Makanya yang mungkin sering ikut live trading bersama saya ya, seperti yang kita lihat setelah dia breakout, dia selalu banyak gaya entry ya kan ya. Jadi saya bisa lihat kok, mungkin dalam yang penonton nih, kalau ada 100 orang nih, pasti ada yang menang, ada yang kalah, ada yang TP-nya lebih gede ya, tergantung dia pakai gaya apa ya. Mungkin ada yang tipe gayanya tunggu dia koreksi ya, setelah dia breakout buy, mungkin dia tunggu koreksi bawah buy-nya, jadi TP makin gede. Ada sebagian melihat breakout langsung beli, mungkin udah akan S duluan baru dia lanjut naik ya. Ataupun sebagian harga udah turun koreksi, dia sudah buy, akhirnya langsung ambil TP karena mungkin lebih aman atau belum tenang di situ. Jadi saya lihat penonton itu kan banyak gaya trading masing-masing. Maka setelah ditanya SL di mana, TP di mana, ya saya serahkan kalian atur gitu, supaya kalian punya gaya masing-masing, punya prinsip gitu. Kalau seandainya kalian lebih punya data acuan, kalian lebih memilih oke, saya akan fokus hanya koreksi entry ya, itu aja yang di entrykan gitu. Itu permasalahannya ya. Yang penting kalian ada tafsir, lama-lama kalian akan tahu ya. Kalian punya data lebih gampang sih, atau akan tahu hasilnya gitu ya. Oke, jadi ini yang aku sampaikan ya, semoga bisa membuat motivasi dan bisa membuat ya lebih tenang trading ya, mungkin lebih ada kemajuan dikit lah ya kan. Soalnya kalau kita mau rubah secara psikologi atau SDM itu gak gampang, soalnya butuh waktunya sangat lama ya.
didengarnya gampang, tapi mau jalaninnya itu sangat-sangat susah, nggak gampang ya. Makanya saya sendiri pun mau jalani pun susah. Makanya saya trading udah bertahun-tahun baru bisa pelan-pelan mulai ada kemaju situ. Jadi ya begitulah, kalau saya minta kuat saya juga gak gitu kuat. Ya kalau suruh aku trading dengan modal besar saya juga gitu gak gitu berani di situ. Ya makanya semua butuh proses ya, sampai mana lah kita jalan di situ. Ya intinya dunia ini gak ada instan, semua itu butuh proses dan banyak hal kita hadapi di situ. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan komen.